Saya katakan, tahun depan nggak ada lagi itu makan minum di Pemda. Nggak ada lagi snack pagi. Kenapa? Semakin banyak snack pagi, semakin banyak makan siang di dus, semakin banyak orang kena diabetes. Apa nanti? Hanya air putih saja. Sudah. Apalagi? Nanti birokrat pegawai akan saya atur yang masuk kantornya. Berapa per hari? Kenapa? Semakin banyak pegawai yang masuk kantor, semakin tidak produktif. Kenapa? Beban pemerintah makin tinggi. Kenapa? Di kantornya main internet. Ngabisin listrik, ngabisin air. Ngobrol, buat apa? Kenapa? Sudah kurangi. Mana yang birokrat yang memiliki produktivitas, itu saja dipilih yang ngantor. Yang tidak produktif di rumah saja. Nanti kurangin tukinnya. Setuju nggak? Nah, tapi kan saya tidak mungkin. Kenapa? Istrinya nanti marah, apalagi yang dua, bisa cerai satu. Nah, kan ini harus dibuat di Rombang. Saya jujur deh, saya kadang kalau lihat protokol Pemprov suka bingung, itu gawean naonnya ini. Malah saya nggak suka. Saya tuh nggak suka, Pak. Mohon maaf ya, jangan digitu-gituin. Emang aing teh jelema lolong mau ditunjuk-tunjuk. Saya sudah tahu, saya duduk di situ. Udah, nggak usah. Karena semakin banyak orang berdiri di depan, itu publik akan semakin menilai, semakin gak ada pekerjaan pegawai ini. Semakin banyak orang yang menyambut gubernur di depan, semakin kelihatan tidak ada yang kerja. Kenapa? Kerjanya nyambut gubernur. Makanya seluruh produktivitas itu dijabat, itu lahir dari sendiri. Sendiri, pergi ke sini. Oh ini masalahnya, kamu ini. Saya langsung ke sini lagi, ini masalahnya selesai ini. Ini masalah selesai ini. Pagi-pagi jam 4:30 saya udah ngomong, berapa uang hari ini? 3,1 triliun. Berapa kebutuhan bulan ini? Kebutuhan bulan ini 2,1 triliun. Sama sih nanya, 1 triliun negeri kemanakan sih? Saya nggak mau tahu. Yang 1 triliun itu harus disimpan atau segera terbelanjakan. Kalau kira-kira terbelanjaan tidak efektif, tambah lagi program kegiatannya. Beresin parung panjang jalannya, saya bilang kalau bisa harus beres. Ini beresin ini beresin ini. Kenapa? Saya ingin ngejar target. Di tahun ini saya memimpin sudah kelihatan di Jawa Barat produktivitasnya. Saya selalu mengatakan, kalau orang memimpin 10 tahun, saya memimpin 1 tahun. Itu cara saya. Nah, bagaimana? Jam berapa kerja gubernur? Jam 4 saya udah kerja kok. Pas saya telepon, jam 5 pagi. Nggak mau jawab, 5:30 dia telepon berkali nggak saya jawab. Kenapa? Kenapa? Yang saya telepon tidak diangkat, saya tidak akan pernah ngangkat di telepon lagi. Pak, punten di silent HP-nya. Kunaon maneh teh belegug, dokter, HP di silent. Kenapa? Kenapa? Dalam dunia industri tidak ada alasan untuk sebuah produksi. Anda di dunia itu nggak ada alasan. Kenapa ini motong bautnya salah? Mohon maaf, istri saya lagi galau. Nggak ada. Kejam, Pak. Kita masuk pada sebuah wilayah kejam. Karena wilayah kejam, kita harus mulai kejam. Negara-negara yang membangun postur manusianya dengan kejam, kejam dalam arti disiplin, bukan kejam kekerasan, ternyata lahir orang-orang hebat. Tiongkok, dari membangun postur pendidikannya, nggak ada manja-manjaan. Anak yang nakal dijemput oleh tentara, dibawa ke barak, diarahkan, keras. Apa yang terjadi? Dia menguasai lidah hal. Saya melihat barisnya tentara. Setiap di TikTok saya perhatikan, Brazil seperti ini, oh Tiongkok yang paling rapi. Kenapa? Sejak kecil, dia sudah satu komando, satu sistem, satu niat dan satu visi pikirannya. Dia menuju pada arah satu, dia harus menjadi penguasa dunia. Dan tidak ada kalimat tidak mungkin.